Catatan ini untuk para perempuan yang mengambil peran sebagai anak dan atau menantu, istri dan atau ibu, saudara dan atau ipar, tetangga dan warga negara yang berkarya, yang bekerja di luar rumah, memilih berdaya dengan sukarela sepenuh hatinya. Perempuan yang berkontribusi lewat berbagai bidang dan cara. Halo teman-teman, saya Dahlia Citra Buana, Chief of Multi Creator Narasi. Ini adalah tahun-tahun yang berat untuk kita semua warga dunia. Krisis akibat pandemik mengubah tatanan kehidupan kita semua. Dan perempuan di mana-mana sama dituntut menjalani fungsi dan peran yang lebih, termasuk di era krisis akibat pandemik ini. Sebagaimana Kartini yang berpikir jauh melampaui zamannya, pun kita perempuan harus memiliki kekuatan, keberanian, dengan tetap mengedepankan kebaikan hati dan meninggikan nilai-nilai kemanusiaan. Semoga kita selamat melewati krisis ini. Sebagai pekerja rumah tangga migran yang hidup di negeri orang, semua jadi terlihat tidak pasti. Jauh dari keluarga, berkutat menahan rindu untuk tidak mudik, tentu saja itu berat. Tapi, aku sebagai pekerja migran di sini tetap berjuang, meskipun semua menjadi sulit di tengah pandemi corona. Meski terkadang banyak yang menentang, seperti terlihat adu kepongahan. Karena sejatinya relawan itu bukan sekedar cari eksistensi, melainkan bentuk mengabdi pada negeri ini. Karenanya, saya bangga menjadi salah satu relawan COVID-19. Di saat yang lain menghindar dari bahaya termasuk juga corona, sebagai jurnalis saya harus tetap ada. Mewartakan semua peristiwa bahkan yang paling ditakuti sekalipun tak bisa saya elakkan. Karena ini bukan sekedar tentang beritanya, tapi tentang manusianya. Manusia yang ada di dalamnya dan saya harus hadir untuk memastikan mereka tetap bisa hidup baik-baik saja. Saat kegiatan belajar mengajar hanya bisa dilakukan di rumah, saya berupaya sebisa mungkin untuk menyiapkan materi pembelajaran yang menarik bagi murid-murid saya. Saya pun mencari cara agar mereka yang kesulitan dalam belajar secara online agar tidak ketinggalan pelajaran dengan teman-temannya. Sebab anak-anak adalah aset masa depan bangsa, oleh karena itu mereka harus terus dibekali dengan ilmu pengetahuan. Sebagai manajer kafe, saya merasa turut bertanggung jawab untuk memastikan kebutuhan makan minum karyawan saya sehari-hari bisa terpenuhi. Makanya saya tetap membuka kafe. Meskipun gaji yang mereka dapatkan tak sebesar dulu, setidaknya mereka masih bisa makan dan minum. Saya tidak hanya ingin bersama mereka di saat senang, lalu meninggalkan mereka di saat susah. Selama pandemi, perasaan saya sebagai seorang ibu rumah tangga selalu diliputi kekhawatiran. Apalagi ketika harus berbelanja ke pasar dan pergi keluar rumah. Namun, berbekal harapan agar wabah corona cepat mereda, saya ikut menjadi relawan yang membagikan bibit gratis kepada warga di sekitar saya bersama dengan teman-teman komunitas saya. Sekaligus memberikan edukasi tentang corona. Bersama dengan komunitas yang didominasi oleh kaum perempuan, saya mengajak banyak orang untuk berkolaborasi dan turut berdonasi untuk membantu mereka yang terkena dampak dari merebaknya virus corona. Memang bukan hal yang mudah, namun saya yakin bahwa masyarakat Indonesia memiliki jiwa solidaritas yang tinggi untuk membantu sesama. Menjadi seorang mahasiswi prodi kesehatan di tengah masa pandemi seperti ini memang penuh tantangan. Praktikum yang biasanya kami dapatkan kini menjadi terhambat. Walaupun demikian, saya tetap bersemangat untuk menyebarkan ilmu kesehatan yang saya dapatkan kepada orang-orang di sekitar saya karena saya menyadari bahwa peran mahasiswa kesehatan sangat penting dalam memberi informasi yang akurat kepada masyarakat. Sebagai mahasiswa semester akhir yang bimbingan dan juga nantinya akan sidang via online, kadang-kadang ini membosankan bagi saya. Dan saya memilih untuk mengisi waktu dengan berbisnis online sembari terus berkampanye hal-hal baik melalui sosial media. Sebagai sesama perempuan, kita harus saling mendukung untuk bisa maju dan bergerak bersama. Sulit rasanya bagi mahasiswa tingkat akhir seperti saya untuk mengikuti perkuliahan seperti biasa di tengah masa pandemi ini. Perkuliahan online dan bimbingan online dirasa kurang efektif, sehingga ketika saya merasa putus asa,
akan mengingat kembali cita-cita saya untuk membanggakan orang tua saya. Maka dari itu, saya akan berusaha untuk menyelesaikan semua tugas saya. Menyelesaikan studi tepat waktu dan kembali berjumpa dengan keluarga adalah salah satu target saya di tahun ini. Namun, ketika COVID-19 menjadi pandemik, saya harus rela jadwal wisuda saya menjadi tak pasti meskipun saya sudah menyelesaikan sidang skripsi. Sebagai perempuan, saya sadar bahwa di dalam kesulitan apapun, saya harus tetap berbagi kebaikan sekecil apapun itu. Misalnya dengan sekadar menjadi rekan diskusi teman-teman mahasiswa saya untuk menyelesaikan tugas akhir, menjadi volunteer di komunitas, ataupun membantu kedua orang tua saya dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari di kampung halaman. Saya percaya bahwa gerak baik sekecil apapun itu ketika dilakukan dengan setulus hati tidak akan pernah berakhir sia-sia. Lulus di tengah wabah corona memang sangat tidak mengenakan. Memang sih ujiannya dibatalkan, tetapi begitu pula dengan semua yang telah direncanakan. Dari rencana liburan hingga acara kelulusan. Sedih sih, kangen rasanya dengan teman-teman. Tetapi di tengah kerinduan saya tersebut, saya mencoba untuk menahan diri di rumah, kemudian membuat konten positif, dan juga menyebarkan informasi yang kredibel mengenai virus corona kepada teman-teman saya. Dengan langkah kecil yang saya lakukan tersebut, saya berharap bahwa virus corona ini cepat mereda dan saya dapat bertemu dengan teman-teman saya kembali dalam kondisi yang jauh lebih baik. Tugas perempuan yang diberkahi cukup kemerdekaan adalah mendorong perempuan lain untuk lebih berani menunjukkan sikap. Ciri perempuan kuat itu adalah yang percaya diri dan berani unjuk kemampuan. Kita adalah pekerja keras dimanapun kita berada dan berusaha bahkan di lingkungan yang didominasi laki-laki. Tidak perlu didera kekhawatiran dan perasaan bersalah ketika kita berhasil menunjukkan karya. Saya percaya jika setiap perempuan memiliki dosis kemerdekaan untuk berbuat, bertindak dan berkarya, maka dunia akan merasakan perubahan yang benar-benar nyata.